Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita tuh kalau bangun pagi, sadarkah bahwa ketika kita buka mata yang mengawali hari itu bukan cuma kita, tapi miliaran manusia, miliaran binatang, dan bahkan triliunan tumbuhan. Dan satu planet bumi ini baru satu planet bumi, belum seluruh alam semesta. Sehingga mari sama-sama kita percaya yang akan berjuang dan menghadapi masalah hari ini bukan cuma kita, tapi seluruh alam semesta yang tentunya diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Mari bersama-sama dengan seluruh alam semesta, Kidung Jemaat 60 kita pujikan bersama-sama. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung, haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, alam semesta ini mengingatkan kami betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan, dan betapa besarnya alam semesta ini. Kami manusia cuma secuil dari karya Tuhan yang banyak. Dan hari ini kami yang secuil ini mau menjalani hari Tuhan, dan kami percaya bahwa kami ada dalam lindungan tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 2, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Kita akan perhatikan, dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat letaknya kota ini baik. Seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencomokkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pulalah kembalilah ia ke Samaria. Koin, Bapak Ibu, kalau lihat koin sekarang, koin yang terbaru kan yang 1000 yang paling terakhir dibikin ya. Koin tertipis kayaknya dibanding koin-koin yang pernah diciptakan di Indonesia. Dulu tuh koin rata-rata 1 mm, ini kayak setengah, di bawah 1 mm lebih tipis lagi. Dan entah kenapa ya, koin ini tuh jadi gampang jatuh dari dompet saking tipisnya. Mungkin enaknya sih mungkin jadi dompet nggak kerasa tebal kalau lagi pegang banyak uang koin ya, tapi tipis banget. Nah, yang jadi ciri khas uang koin tuh selalu punya dua sisi, depan sama belakang gitu ya.
Ada yang ada gambarnya, satu lagi yang ada gambar angka si pecahannya gitu ya. Jadi dua sisi ini, dan koin itu tidak pernah cuma punya satu sisi, pasti punya dua. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup juga bukan cuma koin yang punya dua sisi. Manusia juga punya dua sisi. Manusia itu punya sisi baik dan sisi buruk. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Jadi nggak pernah cuma ada orang baik aja atau orang buruk aja. Jadi kalau kita punya dua sisi itu berarti kan sebenarnya semua orang itu baik dan buruk ya. Lebih daripada itu ya manusia seutuhnya seperti itu gitu. Nah, begitu juga dengan para nabi. Nabi yang walaupun dipilih sama Tuhan, nabi ini tidak lepas dari kelemahan. Contoh Yeremia. Yeremia itu adalah sosok yang bisa dibilang dari semua nabi yang paling gak galak lah bisa dibilang. Tapi dia punya kelemahan tuh perasa sekali. Dia mudah nangis. Dia orang yang cukup sering menangis, terlalu cengeng bahkan. Kedua, dia juga dibilangnya agak gila gitu. Nabi siapa lagi? Yunus kan. Kelihatannya dia adalah sosok yang tidak membawa bencana, karena kan kota yang ditegur tuh bertobat. Tapi dia sempat kabur dulu, penakut, lari dari tanggung jawab gitu. Banyak nabi-nabi yang lain juga punya kelebihan kurang, kayak Amos juga, atau ada beberapa nabi juga yang harus menikah dengan pelacur gitu-gitu. Jadi plus minus setiap nabi juga punya kekurangan kelebihan, terlepas mandat dari Tuhan ataupun bukan. Mereka ditunjukkan sama Tuhan bahwa nabi juga punya kekurangan gitu. Jadi nabi itu bukan orang yang spesial banget sampai disembah, yang disembah tetap Tuhan. Jadi Tuhan juga memberikan kelemahan kepada nabi supaya nabinya, selain nabinya, orangnya juga umat sadar bahwa nabi itu bukan Tuhan ya. Jadi nabi itu adalah hanya orang yang dipilih untuk menyampaikan hukuman dan penglihatan. Begitu juga dengan Elisa. Elisa ini memegang mantelnya Elia ya. Elia itu salah satu nabi yang cukup populer karena dia salah satu nabi yang lumayan banyak keajaibannya. Dari nabi-nabi yang lain biasanya cuma bawa penghukuman, tapi nabi ini kayak membawa mujizat. Jadi kebayanglah waktu Tuhan Yesus ada di perjanjian baru tuh seperti itu. Jadi bisa nyembuhin orang, ngelakuin mujizat, segala macam lah, melakukan hal ajaib. Nah, Elia dan Elisa juga gitu. Nah, tapi Elisa beratnya dia orang udah punya ekspektasi dan harapan ke Elia. Ya kan, kamu kan muridnya Elia, berarti kamu sehebat Elia dong, kayak gitu, atau bahkan lebih baik. Nah, itu kan lumayan berat sih memegang tanggung jawab yang dan Elisa sebenarnya udah mohon Elia jangan cepet-cepet kembali gitu ya, walaupun juga Elia langsung dengan skor, nggak sempat, dia tidak melewati kematian fisik begitu ya, langsung diangkat. Tapi Elisa cukup terpukul dan tanggung jawabnya setelah itu lumayan berat. Nah, di tengah-tengah tekanan itu dia tetap menjadi nabi, dan di bagian pertama tadi kita lihat dia mengembalikan air yang rusak di sebuah kota, dan air itu sudah sempat membuat banyak ibu-ibu keguguran. Jadi kan berarti beracun dan bermasalah gitu ya. Dan dengan kekuatannya daripada Tuhan, dia bisa memulihkan air di kota itu yang baik. Tapi yang kedua, dia cepat emosi karena diteriakin sama anak-anak ya. Terlepas ya, dia kan punya tanggung jawab yang besar ya. Dan entah, mungkin juga kita nggak tahu, bukan anak-anak nih sebenarnya, ada banyak terjemahan bukan anak, tapi kayak semacam pemuda lah, laki-laki muda gitu. Jadi bukan anak-anak dalam terjemahan bahasa Ibrani ya. Pemuda ini mungkin juga berandalan, mungkin juga mereka bandel gitu ya. Dan bukan bandelnya bandel anak iseng nyolong mangga yang sampai bunuh orang, mencuri kayak gitulah. Jadi itu juga jadi penghukuman buat mereka. Tapi sebenarnya Elia harusnya nggak perlu marah gitu. Tapi tadi tekanan yang membuat dia seperti itu bagian dari menunjukkan bahwa bukan Elisa manusia gitu. Satu sisi dia peka sama orang, kebutuhan sebuah kota tadi, tapi juga dia peka terhadap cemoohan, mudah marah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup juga manusia itu, kalau nabi aja punya kelebihan dan kekurangan, kita juga apalagi ya, dan orang-orang di sekitar kita. Kita tuh lebih suka, yang paling mengagetkan ini, kalau ada orang jahat tiba-tiba baik, kita tuh kaget, tapi ya biasa aja. Tapi hati kita paling kecewa kalau ada orang baik tiba-tiba melakukan satu kesalahan. Wah, kita tuh langsung, kok bisa ya dia kayak gitu? Wah,
Padahal nih ya, dibandingkan orang jahat yang udah melakukan 10 kesalahan dan baru melakukan satu kebaikan, kita langsung muji, wih, ternyata dia baik. Hanya karena satu kebaikan, si 10 kesalahan tadi itu langsung udah hilang. Nah ini yang kita nggak adil menurut saya sih kepada yang udah melakukan 10 kebaikan, karena satu kesalahan langsung dicap jelek. Nah sama, kalau kita cuma baca Elisa dari bacaan ini, kita langsung lihat, ih Elisa sadis juga ya, jadi nabi kok sadis ya. Tapi kita nggak tahu, kita belum baca di bagian-bagian selanjutnya betapa dia juga menolong banyak orang gitu. Dan uh, menurut saya kita harus belajar melihat manusia apa adanya. Jangan pernah ngecap orang baik sama jahat, itu aja dulu deh. Karena kalau kita udah ngecap orang baik, kalau dia ngelakuin kesalahan, kita langsung kayak kecewa banget. Atau kalau kita ngecap orang jahat, kita kan selalu negatif melihatnya, dan kalau dia ngelakuin kebaik kelihatannya, wih kayak dia hebat banget gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngecap orang baik atau jahat ya. Orang baik dan jahat ya itu ada di dalam dirinya. Seperti itu. Dan kita harus melihat manusia apa adanya. Jangan ngecap baik dan jahat. Karena nanti kalau enggak kita jadi milih-milih, kita hanya akan bergaul dengan yang baik aja. Dan ketika dia melakukan satu kesalahan, kita kecewa. Dan akhirnya menganggap semua manusia itu jahat. Jadinya akhirnya antisosial atau kebalikannya gitu ya. Jadi mari sama-sama hari ini kalau kita bertemu dengan orang, mungkin ada orang baik yang penting di hidup kita, terus dia melakukan satu kesalahan, jangan langsung menghakiminya dengan satu kesalahan itu. Tapi kita mau belajar dan melihat, sama seperti kita baca Elisa saat ini, kan kita nggak melihat Elisa sebagai orang jahat kan, dia nabi, tapi dia punya kelemahan. Nah, mari sama-sama kita mendefinisikan sesama kita dengan, bukan dengan banyaknya perbuatan jahatnya, tapi dengan bagaimana dia punya potensi berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami terlalu mudah menghakimi orang lain. Ampuni kami kalau kami selalu mendefinisikan orang dari kesalahan terbesarnya. Dan ajarkan kami juga kadang-kadang juga seperti itu Tuhan. Kami merasa paling benar, padahal kami juga kalau bikin salah, kami juga dilihat buruk juga sama orang. Jadi ajarkan kami untuk tidak saling menghakimi, lebih banyak memberikan kesempatan dan optimis melihat dan positif melihat orang lain. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.